Halo, di depan saya ada Samsung Galaxy A56 5G dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda semua metode pencadangan. Oke, jadi pertama-tama kita perlu membuka pengaturan, lalu terus gulir ke bawah sampai Anda menemukan akun dan pencadangan. Dan di sini kita bisa membuat cadangan menggunakan Samsung Cloud, Google Drive, atau Samsung Smart Switch. Mungkin mari kita mulai dengan Samsung Cloud terlebih dahulu. Anda harus mengeklik cadangkan data. Jika Anda ingin menggunakan metode ini, Anda harus masuk ke akun Samsung Anda. Jika Anda belum memiliki akunnya, Anda bisa membuatnya secara gratis. Namun dari apa yang saya lihat, Samsung Cloud perlu diperbarui terlebih dahulu. Itu hal yang biasanya terjadi, jadi kita harus menunggu, tapi seharusnya tidak butuh waktu lama. Oke, sekarang dari daftar tersebut, pilih hal-hal apa saja yang ingin Anda cadangkan. Dalam kasus saya ingin menyimpan kontak, pengaturan layar beranda, tetapi saya ingin tanpa aplikasi. Oke, saya akan melewatinya. Saya akan memilih jam, pesan, log panggilan, kalender, dan hanya itu. Jika Anda sudah memilih semua yang Anda inginkan, cukup tekan tombol cadangkan sekarang. Prosesnya akan dimulai. Dalam kasus saya, ini tidak akan memakan waktu lama karena saya tidak memilih aplikasi, dan sekarang kita bisa melihat kalimat semua data telah dicadangkan. Klik selesai. Dan sekarang semuanya tersimpan dengan aman di Samsung Cloud kita. Dan sebagai contoh, jika Anda ingin memulihkan data di perangkat Samsung yang berbeda, yang perlu Anda lakukan hanyalah masuk ke akun Samsung yang sama dan Anda akan dapat memulihkan data tersebut. Dan bahkan di perangkat ini misalnya setelah pengaturan ulang, Anda dapat mengklik pulihkan data dan Anda akan dapat memulihkan data tersebut. Oke, hal berikutnya, metode selanjutnya adalah cadangan Google Drive. Cukup klik di situ dan kita juga perlu masuk ke akun Google jika kita belum masuk. Jadi izinkan saya melakukannya dengan cepat. Pertama, ketik email Anda. Kemudian klik berikutnya. Dan sekarang kita sudah sampai di tahap untuk mengetik kata sandinya. Tapi saya akan melakukannya di luar kamera dulu ya, supaya tetap aman. Kemudian klik berikutnya. Setuju. Oke, sekarang akun kita akan ditambahkan. Dan sekarang, saat Anda memiliki foto, video, dan data perangkat lainnya, Anda perlu mengaktifkannya, lalu tekan konfirmasi. Dan sekarang kita memiliki detail cadangannya. Jika ada sesuatu yang belum diaktifkan, misalnya, dalam kasus saya Google Foto, dan saya perlu memperbaruinya dari apa yang saya lihat, jadi mari kita lakukan dengan cepat. Oke, foto dan video, dan kita harus mengaktifkan cadangannya di sini. Sekarang, di sini juga, klik Ayo Mulai. Kembali ke halaman utama. Oke. Dan sekarang, saat Anda memiliki data perangkat lain, tentu saja itu juga perlu diaktifkan. Dan di sini Anda dapat memeriksa akun Google mana yang sedang Anda gunakan untuk masuk. Di bawah, pilih hal-hal apa saja yang ingin Anda cadangkan, termasuk data aplikasi. Dan untuk membuat cadangan, kembali dan cukup tekan tombol hijau ini, cadangkan sekarang. Seluruh proses akan dimulai. Selain itu, Anda harus memiliki ruang penyimpanan yang cukup. Jika Anda tidak memiliki cukup ruang, Anda hanya perlu mengeklik data perangkat lain, Anda akan melihat berapa banyak ruang yang tersedia. Dan kemudian jika Anda tidak memiliki cukup ruang, Anda harus mengeklik hapus data atau dapatkan penyimpanan untuk sekadar membuat ruang yang cukup. Sekarang, di sini, sebuah lingkaran telah muncul dan lingkaran itu sedang terisi. Pada dasarnya saat itu menghilang artinya cadangan kita telah berhasil dibuat. Jika semuanya berjalan lancar, kita juga akan melihat notifikasi di bagian bawah layar. Jadi sekarang pada dasarnya kita perlu terus menunggu sampai lingkaran ini menghilang. Jadi mari kita tunggu. Oke, saya ingin memastikan bahwa saat ini semuanya benar-benar dalam kondisi yang baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena semua proses berjalan sesuai dengan rencana yang telah kita susun sebelumnya.
Baik dari sisi teknis, operasional, maupun koordinasi tim, semuanya terpantau stabil dan terkendali dengan sangat baik. Kami terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan tidak ada kendala yang muncul di kemudian hari. Jadi, Anda bisa merasa tenang dan yakin bahwa situasi ini sepenuhnya aman dan terkendali. Kami akan terus memberikan pembaruan jika ada perkembangan lebih lanjut, namun untuk saat ini, percayalah bahwa semuanya berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Kita bisa melihat kalimat itu, data Anda telah dicadangkan, jadi semuanya berhasil. Jadi itulah metode kedua. Sekarang, kalau soal smart switch, mari kita lewati transfer data untuk pengaturan perangkat karena Anda tahu, metode ini digunakan untuk membawa data, untuk mengatur perangkat kita. Jadi untuk saat ini, mari kita lewati dan mari kita tetap menggunakan transfer penyimpanan eksternal. Klik setuju. Pertama-tama, aplikasi smart switch perlu diunduh. Itu akan dilakukan secara otomatis di latar belakang. Oke, itu sudah hilang, jadi saya rasa itu akan berhasil sekarang. Ketuk transfer penyimpanan eksternal. Anda juga perlu masuk ke akun Samsung Anda, tentu saja. Klik lainnya dan izinkan. Dan sekarang, kita ingin mencadangkan data kita, jadi tekan ikon ini, ikon kartu SD. Dan sekarang kita perlu memasukkan kartu SD ke ponsel kita, atau menghubungkan perangkat penyimpanan USB kita. Dalam kasus saya punya kartu SD, yang dimasukkan ke adaptor USB-C. Jika Anda punya kartu SD biasa, Anda perlu membuka baki kartu SIM, lalu memasukkan kartu SD-nya. Saya akan menggunakan adaptor ini. Seharusnya muncul di sini. Sebenarnya tadi itu tidak muncul sama sekali di layar, jadi biarkan saya coba lagi ya. Mungkin saja sekarang prosesnya akan berhasil dengan lebih lancar dari sebelumnya. Atau tahu tidak, siapa akan mengganti kartu SD-nya? Oke, saya sudah mengganti kartu SD-nya, dan sekarang kartu itu sudah muncul. Kita harus klik cadangkan ke, dalam kasus saya penyimpanan USB. Sekarang sistem akan memindai datanya, jadi kita harus menunggu. Dan sekarang pilih apa yang ingin Anda cadangkan. Anda bisa memilih semuanya, hanya panggilan, kontak, dan pesan, atau jika Anda klik custom lalu berikutnya, Anda akan bisa memilih secara manual hal-hal apa saja yang ingin Anda cadangkan. Dalam kasus saya hanya akan memilih panggilan, kontak, dan pesan, jadi prosesnya tidak akan memakan waktu lama berkat itu. Oke, ketuk tombolnya, dan sekarang prosesnya sudah dimulai. Dan sekali lagi, dalam kasus saya, ini tidak akan memakan waktu lama karena saya hanya memilih kontak dan pesan. Oke, kita sudah mendapatkan hasil cadangannya, lalu klik berikutnya. Selesai. Dan sekarang semuanya telah berhasil dicadangkan. Kita bisa mencabut adaptornya, atau Anda bisa membuka baki kartu SIM dan melepas kartu SD Anda karena seluruh prosesnya baru saja selesai. Baiklah, dan hanya itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan suka, komentar, dan berlangganan.